Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang cara-cara mengundang malaikat datang ke rumah kita. Malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Kehadiran mereka membawa berkah dan rahmat bagi kita semua. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mengundang malaikat agar hadir di rumah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikut adalah cara-caranya, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu, dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Saudaraku yang berbahagia, malaikat menyukai kebersihan. Rumah yang bersih dan rapi akan membuat malaikat betah untuk tinggal. Mari kita selalu menjaga kebersihan rumah kita. Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah bagian dari iman. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dengan menjaga kebersihan rumah, kita tidak hanya mengundang malaikat untuk datang, tetapi juga menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kebersihan adalah cerminan dari iman kita dan bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, menjaga akhlak dan perilaku baik, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Saudaraku, malaikat menyukai rumah yang penghuninya memiliki akhlak dan perilaku yang baik. Mari kita selalu menjaga akhlak dan perilaku kita, agar malaikat senang untuk datang ke rumah kita. Dalam Islam, akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan seseorang. Jadilah pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Al-Quran Surah Al-Araf ayat 199. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi pemaaf, mengajak kepada kebaikan, dan tidak memperdulikan orang-orang yang bodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadits riwayat Ahmad. Dengan menjaga akhlak dan perilaku yang baik, kita tidak hanya mengundang malaikat untuk datang, tetapi juga menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Akhlak yang baik adalah cerminan dari keimanan kita dan bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang ketiga, berdoa dan memohon perlindungan Allah. Berdoa dan memohon perlindungan Allah secara rutin dapat mengundang malaikat untuk datang dan memberikan rahmat. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Saudaraku yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, betapa pentingnya berdoa dan memohon kepada Allah. Allah menjanjikan bahwa Dia akan mengabulkan doa-doa kita. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Berdoa adalah bentuk pengakuan bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan katakanlah,
Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Quran Surah Al-Muminun ayat 97-98. Dengan berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah, kita tidak hanya mengundang malaikat untuk datang, tetapi juga menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Doa adalah senjata bagi orang beriman dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berikutnya 4. Banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Saudaraku yang berbahagia, malaikat sangat senang dengan lantunan zikir dan bacaan Al-Quran. Mereka akan datang ketika mendengar zikir di dalam rumah. Mari kita perbanyak zikir dan membaca Al-Quran di rumah kita. Zikir dan membaca Al-Quran adalah bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya mengingat Allah melalui zikir. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Zikir adalah cara kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah, ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadits riwayat Muslim. Selain berzikir, membaca Al-Quran juga memiliki keutamaan yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Al-Quran Surah Fatir ayat 29. Dengan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran, kita tidak hanya mengundang malaikat untuk datang, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan rahmatnya. Zikir dan membaca Al-Quran adalah cara untuk menjaga hati kita tetap tenang dan penuh dengan cahaya iman. Yang terakhir, mengadakan majelis ilmu. Mengadakan pengajian atau majelis ilmu di rumah dapat mengundang malaikat rahmat untuk hadir. Mari kita sering-sering mengadakan majelis ilmu di rumah kita. Dalam Islam, menuntut ilmu dan mengadakan majelis ilmu memiliki keutamaan yang sangat besar. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya memberikan kelapangan dalam majelis ilmu, dan bagaimana Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadits riwayat Muslim. Dengan mengadakan majelis ilmu, kita tidak hanya mengundang malaikat untuk hadir, tetapi juga mendapatkan ketenangan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis ilmu adalah tempat di mana kita bisa memperdalam pengetahuan agama, memperkuat iman, dan mempererat tali silaturahmi di antara sesama muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita selalu menjaga kebersihan rumah, memperbanyak zikir, dan membaca Al-Quran, mengadakan majelis ilmu, berdoa dan memohon perlindungan Allah, serta menjaga akhlak dan perilaku kita. Semoga dengan melakukan hal-hal tersebut, malaikat akan senang untuk datang ke rumah kita. Mari kita selalu menjaga kebersihan rumah, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran, mengadakan majelis ilmu, berdoa dan memohon perlindungan Allah, serta menjaga akhlak dan perilaku kita. Semoga dengan melakukan hal-hal tersebut, malaikat akan senang untuk datang ke rumah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, jadikanlah rumah kami sebagai tempat yang penuh dengan berkah
berkah dan rahmat-Mu. Undanglah malaikat-Mu untuk selalu hadir di rumah kami. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu menjaga kebersihan, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran, mengadakan majelis ilmu, berdoa, dan menjaga akhlak kami. Amin ya robbal alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.